ini semakin tidak menarik orang. Dan saya dengar hari ini juga di Sulawesi Selatan orang untuk memberikan kurban melalui ACT juga berkurang. Turun umat, uang masyarakat, uang orang kan. Nah, gara-gara tingkah pola yang tidak menghargai hak asasi manusia. Ini kan uang. Kalau kita hidup di dalam aktivitas filantropi, saya pikir kita harus siap tidak digaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-93 tahun kedua edisi Senin 11 Juli 2022. Bagi rekan lo yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik pemirsa PTM, kami dari kru PTM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik, kita kembali lagi ya, karena kita membahas isu yang lagi hangat di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu tentang dugaan penyelewengan dana donasi yang dilakukan oleh lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap. Hari ini kita akan angkat tema tentang benarkah ACT grogoti dana umat bersama narasumber kita Dr. Taufik Ar-Rahim SE MSI. Beliau adalah pengamat ekonomi. Assalamualaikum Bang Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat. Wah, ini sepertinya lagi hangat-hangatnya nih di media sosial, di media massa dan juga di Tempo nih Bang Bang Taufik ya, terkait tentang ACT grogoti dana umat. Ini benar, bagaimana kasusnya awalnya nih Bang Taufik? Terima kasih. ACT ini kan lembaga filantropi ya. Filantropi itu asal dari kata bahasa Yunani, philos anthropos, jadi cinta kemanusiaan. Jadi persoalannya adalah lembaga filantropi ini sudah sangat global. Kalau kita kaitkan dengan deklarasi Human Rights itu pada pasal 25 itu sudah diatur tentang bagaimana menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia terhadap filantropi. Demikian juga PBB tahun 1966 itu juga pada pasal 25 menetapkan tentang hak asasi manusia terhadap penghargaan hak asasi manusia dan kehidupan manusia. Dalam Undang-Undang HAM itu tahun 1999 juga mengatur, pasal 39 mengatur tentang hak asasi manusia, hak kesejahteraan, mendapatkan penghargaan bagi hak asasi manusia untuk khusus Indonesia. Demikian juga di Undang-Undang Dasar 1945 itu di pasal 28, 1H dan seterusnya, itu juga menghargai hak asasi manusia. Nah, yang berkaitan dengan filantropi ACT itu kan hubungannya dengan Kementerian Sosial. Kementerian Sosial mereka mengeluarkan aturan, di samping ada peraturan pemerintah, ada peraturan Kementerian Sosial. Itu tahun 2001. Itu lembaga filantropi untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan itu diberikan hak untuk memanfaatkan PBU istilahnya. Pengutipan barang dan uang itu 10%. Nah, ada juga fatwa Majelis Ulama itu nomor 1 tahun 2011 itu juga memberikan hak sekitar 12,5%. Artinya bahwa ini pengelola ini boleh mengambil, tapi tidak lebih tinggi. Sementara yang dilakukan ACT adalah 13,7%. Jauh di atas aturan dan ketentuan undang-undang. Nah, kalau ada persoalan dengan ACT sebagai lembaga filantropi, sangat kita sayangkan. Karena terlalu banyak lembaga-lembaga filantropi, baik yang Islam maupun non-Islam, itu melaksanakan aktivitas filantropi ini kan sekarang diterjemahkan dengan kedermawanan ya. Orang punya pendapatan lebih. Kalau dalam Islam juga ada
dari baik zakat, infak dan sedekah, ada lagi uang khusus hibah untuk kepentingan filantropi. Sekarang kan banyak macam kehidupan masyarakat itu kan banyak yang susah. Bukan saja persoalan bencana, persoalan kehidupan sosial sehari-hari juga mungkin ada yang kesehatan, ada yang fakir miskin, anak terlantar, kan kewajiban negara. Nah, ini mungkin menjadi ranah kerjanya ACT. Oke, Bang Taufik, Anda tadi menyebutkan ACT mengambil haknya sangat tinggi ya, atau tidak sesuai dengan aturan undang-undang, itu 13,7%. Nah, ini seharusnya berapa? 10%? Kalau mengikuti Kementerian Sosial 10%. Kalau Majelis Ulama memberikan toleransi 12,5%. Tapi ACT mengambil 13,7%. Itu istilahnya seperti hak amil, pengelola, eksekutif. Dalam rangka menghidupkan dan aktivitas mengejar dana crowdfunding istilahnya, atau fundraising itu. Ya, untuk kepentingan dikelola untuk kemanusiaan dan untuk umat. Oke, 13,7% ini apakah dinikmati hanya segelintir direktur tertinggi di ACT atau memang semua karyawan nih? Saya dengar mereka punya 63 rekening. 63 rekening? 63 rekening hari ini sudah dibekukan. Kan kasihan, itu uang umat, uang masyarakat, uang orang kan. Nah, gara-gara tingkah pola yang tidak menghargai hak asasi manusia. Ini kan uang, kalau kita hidup di dalam aktivitas filantropi, saya pikir kita harus siap tidak digaji. Saya ikut dalam satu pengawas badan filantropi, tapi saya tidak pernah digaji, tidak pernah menikmati, tidak pernah ambil hak amil. Tidak ada. Malah kalau ada pembagian paket, saya aja nggak dapat. Kan kemarin kan dampak COVID. Dampak COVID kan kita semua kena. Sulit untuk mencari barang kebutuhan pokok dan lain-lain sebagainya. Tapi tidak kita lakukan. Nah, kalau kita bergerak di lembaga filantropi, berarti kita siap untuk menjadi beramal dalam kehidupan masyarakat sosial. Nah, kalau apakah ini dibenarkan? Kalau menurut aturan boleh kan mengambil dari crowdfunding itu atau fundraising itu, dana yang dikutip. Ya, tapi ya sekarang ini kan mengutip dana ini sangat banyak inovasi sosial yang bisa kita lakukan dengan fundraising itu. Tidak mesti ya. Saya yang menyedihkan, saya lihat ya harus pakai kotak, duduk di galon, di simpang-simpang, itu bagi saya nggak menarik. Artinya ini 13,7% tadi itu hanya dinikmati oleh petinggi-petinggi. Itu kita nggak tahu. Itu kan kita harus lihat harus lihat laporan akuntansinya, laporan pembukuannya. Tapi yang tersebar di media nih Pak Taufik, yang kita lihat hari ini gaji direkturnya sendiri ada 250 juta nih per bulan. Nah ini itu mungkin dilihat sesudah PPATK memeriksa pembukuan mereka. Tapi mereka mengatakan mereka WTP, selalu WTP. Sekarang orang kan nggak percaya lagi dengan WTP. Karena WTP itu bisa dibeli kan. Di tengah masyarakat tidak percaya WTP, mereka mengandalkan WTP. Aneh ini. Nah, maka itu kan biasanya ada auditor internal, maka badan pengawas itu yang bisa membaca laporan baik kualitatif maupun kuantitatif. Yang kuantitatif itu baik dalam bentuk angka, tabel maupun grafik, mereka harus bisa baca. Kan ada dewan pengawasnya mereka kan punya dewan pengawas. Kalau dewan pengawas sudah tidak punya hati nurani lagi, ya mungkin ikut menikmati, wallahu alam. Kita juga sangat menyesalkan. Di samping tidak saja seharusnya disorot adalah lembaga filantropi Islam, ada juga banyak lembaga filantropi non-Islam. Yang Kristen, yang Yahudi, yang macam-macam itu ada semua. Ya sama juga kan kita juga dapat bantuan rumah dari Buddha Suci, itu kan bukan dari Islam. Artinya itu juga lembaga filantropi yang dibentuk mereka. Nah, lembaga filantropi ini saat ini mungkin menjadi aktivitas yang menarik bagi masyarakat, karena mungkin masyarakat juga tidak hanya percaya kepada lembaga filantropi yang dikelola oleh pemerintah, tapi dikelola oleh swasta. Nah, hari ini lembaga filantropi yang dilembaga oleh swasta itu kan juga mengelola uang. Seharusnya juga ada berhubungan dengan OJK kan, karena ini menyangkut dengan moneter. Peredaran uang di masyarakat itu terpengaruh dengan kutipan-kutipan dari lembaga filantropi. Maka PBU yang ditolerir oleh Kementerian Sosial
itu sekitar 10%. 10% ya. Iya. Tapi artinya ACT sudah melanggar aturan itu. Tetapi apakah hanya soal pelanggaran itu, Pak Taufik? Kita tahu ya pemirsa PTM, ACT itu adalah lembaga memang donasi juga besar, global sifatnya. Kemudian juga gencar memasang iklan di mana-mana. Kemudian kenapa hari ini mulai muncul kecurigaan itu nih, Pak Taufik? Iya, karena itu kan ACT ini sudah 49 negara. 49 negara. Iya, mereka itu aktif dan ikut memberikan bantuan kepada bencana ataupun peristiwa sosial di luar. Peristiwa sosial di dalam juga banyak. Seharusnya harus dibagi berapa persen untuk dalam negeri, berapa luar negeri. Meskipun mereka juga punya hubungan dengan mungkin di luar namanya, saya nggak tahu apakah ACT juga, mungkin ada lembaga lain yang mengelola fundraising filantropi ini. Ya ini menarik, artinya kalau itu menarik ya kita kan beramal di lembaga filantropi. Seharusnya kita siap beramal di lembaga filantropi, bukan memanfaatkan uang yang ada di lembaga filantropi untuk kepentingan kita atau sudah disitir, karena ini investigasi ya. Investigasi, ada wartawan investigasi curiga dengan dana-dana yang dikelola ACT, termasuk pengutipan dana itu, makin mereka melakukan investigasi. Karena ada beberapa laporan, termasuk ada kasus dari korban Lion Air yang jatuh itu. Mereka bersedia memberikan uang asuransinya untuk kepentingan sekolah, pesantren. Ada beberapa yang komplain terhadap yang dilakukan. Tapi itu saya pikir mungkin juga itu sebagai pemicu. Bisa jadi pemicunya adalah investigasi wartawan yang melakukan investigasi karena curiga apa yang dilakukan ACT ini, karena mungkin ya termasuk di Aceh ini juga banyak gerakannya, mobilitasnya tinggi. Itu kan membuat biaya operasionalnya juga tinggi. Saya sempat lihat ya, yang paling laku dan seksi dijual sekarang ini kan Palestina ya. Iya. Palestina yang mereka jual dengan ijab burga itu nanti kan yang bendera Palestina. Mereka bawa satu orang Palestina, membawa mereka itu saja kan biaya operasionalnya tinggi. Mereka kan nggak tidur di masjid, mereka pasti tidur di hotel. Transportasinya oke lah kalau di darat, kalau udah melampaui darat itu kan menggunakan transportasi udara maupun laut. Nah ini kan sudah saya lihat biaya operasionalnya tinggi. Saya lihat bukan 1-2 orang yang ditampilkan, setiap tampilan visualnya hampir sama semua. Saya lihat sudah berapa tahun itu saja. Coba lihat tampilan visualnya. Nah, apakah yang mereka kerjakan? Saya pikir ada lembaga filantropi lain juga bekerja untuk Palestina. Tidak seperti itu cara anunya. Tapi itu terserah, itu kan cara mereka mendapatkan uang. Cara marketingnya ya, fundraisingnya seperti itu. Hari ini kan fundraising, inovasi sosial fundraising itu banyak sekali. Apakah dengan media sosial, dengan berbagai cara atau pendekatan lainnya itu bisa dilakukan. Termasuk mungkin yang paling orang Aceh ini kan paling gampang ibu-ibu rumah tangga kan. Negara mau bangkrut saja ibu-ibu yang kasih, jual emas, jual semua kasih. Inflasi tinggi, krisis ekonomi, ibu-ibu juga kasih emas, kasih macam-macam. Oke, Pak Taufik, ini kan soal ACT ini kan sifatnya nasional kalau misalnya kayak di Indonesia nasional. Nah, apakah misalnya setiap provinsi itu juga terdampak ini mengambil 13,7%? Iya, mungkin aturan mereka itu. Artinya aturan ACT 13,7%. Iya. Ya itu aturan mereka. Sementara yang dibenarkan oleh Kementerian Sosial, ini kan negara ini ada menterinya, ada pemimpinnya. Apakah hanya cukup 13,7% itu kemudian ada dicabut izin ACT itu? Apakah hanya karena soal itu nih? Saya pikir banyak, mungkin hasil audit PPATK mungkin banyak temuan, banyak kasus. Jadi hari ini kan sudah dibekukan, kasihan kan uang umat itu, uang orang. Kalau dibekukan itu seperti apa? Artinya nggak bisa cabut lagi, nggak bisa ditarik uang itu. Kemana nih Pak Taufik? Wallahualam, mungkin diambil oleh negara. Diambil lagi oleh negara. Ke negara mau bawa kemana? Apakah itu kan urusan negara, kita nggak ikut campur kan. Tapi
sampai dibekukan itu kan kasusnya sudah parah. Ya. Jadi kasus ACT ini sudah parah kalau 63 rekening dibekukan. Dan bukan satu rekening ya, kalau seandainya di pusat saja berarti kan satu rekening. Kalau banyak rekening dan pengiriman bantuan dan lain-lain sebagainya, ada 60 rekening yang aktif, itu kan masing-masing yang punya rekening kan kita nggak tahu nih, uang ini ada hantunya nih. Oke, terindikasi juga ini pekerja di ACT akan menganggur nih, Pak. Saya lihat perkembangannya 2021 ada 1.600 orang yang bekerja di ACT. 2022 turun lagi 1.200 sekian. Nah, artinya kan sebagian sudah tidak terpakai lagi atau keluar atau ada pekerjaan lain, pindah kerja. Nah, kalau ya prinsip saya, mohon maaf kalau saya pikir filantropi itu kerjanya kerja sosial. Jadi kerja yang saya pahami kerja filantropi itu adalah kerja sosial. Bukan mencari keuntungan. Bukan di mencari lembaga keuntungan. sosial, Bahkan saya dengar uang sebagian yang dikutip itu dibisniskan. Bahkan yang lalu pernah terlibat dalam bisnis Bukalapak. Ini kan bahaya sekali. Maka itu saya pikir perlu ada kajian ataupun audit OJK terhadap ACT ini. Jadi audit bukan saja cukup dengan PPATK termasuk OJK. Ini kan masalah moneter, uang yang beredar, uang yang dikutip. Nah, uang kalau ternyata nanti didapat ada temuan dilakukan untuk kepentingan bisnis elitnya ACT juga kan, wah ini kan udah nggak benar lagi. Artinya tidak berdasarkan prinsip-prinsip filantropi. Baik, Pak Taufik, ini soal lembaga sosial karena ACT juga lembaga sosial ya, meminta donasi kemudian didonasi dari rakyat, kembali lagi kepada rakyat lah kita bilang Pak Taufik. Tapi soal transparansi, apakah memang lembaga sosial semua transparan Pak Taufik? Tidak juga semua, tapi mungkin ini sangat menonjol kali ini. Karena kenapa lembaga sosial? Izinnya juga dari Kementerian Sosial. ACT ini izinnya dari Kementerian Sosial, izin operasionalnya. Apakah dari dulu-dulu Kementerian Sosial nggak tahu soal internal ACT ini seperti itu? Itu kita nggak ngerti. Apakah mereka juga abai, nggak tahu. Sesudah besar ACT mereka sibuk kan. Setiap tahun kan miliaran uang yang dikelola itu. Bukan sedikit. Uang itu yang uang masyarakat, uang umat yang harusnya diperuntukkan untuk kepentingan umat, kepentingan sosial, kepentingan kemanusiaan. Makanya tadi saya singgung tentang Human Rights Declaration itu. Karena ini bukan kerja-kerja filantropi ini bukan kerja baru dan bukan kerja di daerah kita, di kampung kita atau di negara kita saja, sudah sangat mengglobal memang. Mungkin aktivitas ACT ini juga sudah global, 48 negara kan. Yang paling serius mereka urus selama ini adalah Palestina ya? Palestina. Sebelumnya juga ada Afghanistan, Suriah. Nah, karena ada urusan dengan urusan negara Suriah, Afghanistan, Syria itu mungkin menjadi kecurigaan orang-orang tertentu. Oke, seperti yang kita dengar ya pemirsa PTM juga ada katanya aliran dana yang mengalir ke aliran-aliran yang memang terlarang di dalam Islam. Nah, itu kita belum fix ya, belum finalis apakah itu benar atau tidak. Tetapi saya ingin membongkar ini sedikit tentang bagaimana kasus ini muncul ke media pemirsa PTM. Ini ada dua Pak Taufik yang disebut-sebut, ada geng Ibnu Hajar dan geng Ahyudin, ini dua petingginya. Yang pertama Ki Hajar bongkar borok Ahyudi ke Tempo, kemudian setelah itu Ahyudi balas bongkar teknik catur duit umat ACT di masanya ke publik karena ACT sekarang dikuasai oleh Ibnu Hajar. Kemudian Ibnu Hajar delegitimasi GMC ke publik. GMC adalah organisasi sejenis ACT yang didirikan Ahyudin. Kemudian Ahyudin ini saling bongkar nih Pak Taufik. Tetapi kita melihat ini ada satu tokoh di sini katanya dari PKS lagi katanya. Ini kan artinya sudah pecah kongsi kan. Uang itu bisa pecah kongsi. Jangankan dengan teman, dengan istri saja bisa ribut. Ini kan bahaya nih, masalahnya uang kan. Yang dikelola ini uang. Maka kenapa saya katakan perlu OJK? Karena yang dikelola uang. Uang itu kan dalam pengawasan OJK. Sistem moneter di negara ini juga memberikan kesempatan OJK belum sampai ke Menteri Keuangan, belum sampai ke BI. Karena itu kan otoritas keuangan itu kalau tingkat menteri di bawahnya ada BI, ada OJK.
di bawah Menteri Keuangan. Nah, OJK ini juga perlu melakukan audit kemana saja. Apakah karena pecah kongsi ini terangkat ke permukaan persoalan ACT ini juga saya pikir ini kan sangat pribadi kan. Dan ini semakin tidak menarik orang. Dan saya dengar hari ini juga di Sulawesi Selatan orang untuk memberikan korban melalui ACT juga berkurang, turun. Dan tidak seperti biasanya, sudah lebih 30%. Hari ini lusa sudah kurban kan, biasanya sudah banyak. Termasuk di sini juga ada sebagian. Tapi apakah kemana penyaluran kurbannya sesuai atau tidak sesuai bukan urusan kita. Tapi yang jadi persoalan hari ini disorotnya ACT karena persoalan uang, penyelewengan, kecurigaan, kemana disalurkan atau apakah penyalurannya tidak tepat sasaran. Karena kan mereka bencana kan, persoalan kemanusiaan dalam negeri juga banyak. Nah, kalau kita lihat visual itu, saya lihat visual itu sudah 5-6 tahun ya visualnya itu saja yang ditampilkan. Apakah benar hanya persoalan air saja? Kalau masalah Palestina, rumah sakit itu kan ada lembaga lain yang mengurus, juga yang berkaitan dengan kesehatan kan, seperti Mercy yang mengurus, atau lembaga pendidikan ada lembaga lain yang mengurus pendidikan. Hari ini kan masa depan anak-anak Palestina juga perlu diperhatikan, pendidikan, masalah mengaji dan lain sebagainya. Nah, ACT itu saya dengar lebih kepada air dan lain sebagainya. Memang itu kebutuhan utama juga dalam kondisi krisis peperangan. Tapi ya di luar itu kalau memang karena dua petingginya sudah ribut dan tidak kompak, ternyata ini bocor keluar dan bahkan sudah diungkit berapa gajinya 250 juta. Ini kan jadi sangat memalukan saya pikir. Memalukan apa? Ini akan merusak citra lembaga filantropi lainnya. Yang saat ini mungkin ada umat masyarakat yang percaya pada lembaga filantropi terhadap uang dan dana yang mereka miliki, kelebihan uang. Sifat filantropi kan sifat kedermawanan. Orang yang punya kelebihan mau memberikan itu, ya hari ini semakin tidak percaya. Ini yang sangat disayangkan. Jangan sampai gara-gara dua petinggi lembaga filantropi merusak lembaga filantropi lainnya yang mungkin sudah menjalankan dengan benar, karena praktek dilakukan adalah praktek sosial, bukan praktek bisnis, dan mereka tidak menggunakan uang itu untuk kepentingan bisnis. Oke. Sejauh ini Pak Taufik, masyarakat kita lebih ini soal trust masyarakat sebenarnya kepada lembaga sosial seperti itu. Kita kalau misalnya masyarakat kita khususnya di Aceh ini, apakah memang betul-betul suka misalnya mendonasi ke lembaga zakat ataupun ke lembaga ACT seperti itu Pak Taufik? Ya, saya pikir banyak. Banyak ya? Masih banyak. Dan banyak yang melakukan aktivitas gerakan filantropi ini. Dan semangat filantropi itu kan dalam Islam ada di surat At-Taubah, di surat Al-Ma'un itu ada. Jadi jangan sampai tidak memiliki kesalehan sosial. Orang kan perlu kesalehan sosial. Jadi dia bukan hanya untuk berpikir untuk ibadah individual saja, tapi ibadah sosialnya kesempatannya melalui lembaga filantropi. Nah, ini yang kita sayangkan, dan saya lihat juga lembaga filantropi yang selama ini dipersoalkan itu mereka juga masih memperkuat capacity buildingnya kan. Harus punya kantor, harus punya mobil untuk mobilnya, dan itu operasional orang-orang untuk fundraisingnya. Karena saya lihat fundraisingnya, saya sampai ke daerah-daerah terpencil mereka ada gitu. Ada ya, jumpa lagi. Saya pergi ke seberang lautan, ada mereka, jumpa mereka lagi. Istilahnya jemput bola. Ya, saya pikir praktek jemput bola ini oke. Tapi kalau sesudah itu uangnya tidak sesuai dengan sasarannya atau terlalu banyak biaya operasional kan ya rugi saja kan. Ini sangat disayangkan karena ada 1.600 mungkin pekerja juga ketika dibekukan ya, surat izin dicabut, maka mereka akan menjadi pengangguran Pak Taufik. Ya, tahun 2022 menurut data 1.200. 1.200 pekerja. 2000 itu nasional ya Pak Taufik? Ya, nasional. 2021 1.600. Sebelumnya 1.000
400 ya, 1.300 ya bergerak juga. Kan menurut suasana mungkin, menurut keadaan. Dalam suasana diperlukan tenaga sosial untuk bekerja, mungkin dia rekrut, banyak orang yang direkrut untuk aktivitas sosial. Ini sebenarnya aktivitas sosial. Jangan mengharap kekayaan, kerja di filantropi. Kalau mengharapkan kekayaan, mendapatkan uang banyak, itu salah bekerja di lembaga filantropi. Oke. Tapi ada satu kalimat menarik nih viral di media sosial Pak Taufik. Katanya kalau seandainya ada lumbung, ada satu tikus-tikusnya yang diambil, bukan lumbungnya yang dibakar atau ditutup. Ini bagaimana? Iya, tapi ini sudah terlanjur dibekukan, macam mana? Cabut izinnya sudah dicabut 5 Juli. Izin operasional ACT sudah dicabut 5 Juli 2022. Yaitu sama juga membakar lumbung kan. Nah, kalau praktek ini sudah dilakukan, bukan kecil kemungkinan lembaga filantropi lain juga akan disasar nanti. Kasus ACT ini Pak Taufik mengingatkan kita sebenarnya pada almarhum Gus Dur ya, pernah menutup departemen sosial karena lumbungnya sudah dikuasai sama tikus, jadi ditutup. Jadi lembaga sosial seperti ini potensi korupsinya tinggi nih Pak Taufik. Iya, malah memang di lembaga sosial yang tinggi. Covid kemarin juga di Kementerian Sosial, Dinas Sosial yang tinggi korupsinya. Uang bantuan Covid itu kan diambil, mulai beras dan alat-alat untuk anak-anak wanita kan, itu yang sangat seksi untuk dilakukan korupsi kan. Jadi lembaga sosial, dinas sosial, Kementerian Sosial itu memang yang ditangkap kemarin juga Menteri Sosial kan sebelumnya waktu Covid. Jadi benar ya? Benar, bahkan bukan lembaga sosial aja, lembaga keagamaan juga jadi pertaruhan sekarang. Lumbungnya sudah dikuasai sama tikus. Iya. Jadi ini tikus cari tikus nih Pak Taufik. Ya mungkin ya karena sudah terlibat instansi lain seperti PPATK. Benar. Udah itu ada kontrol sosial dari media. Ini yang menyebabkan mungkin semakin cepat viral dan semakin cepat membesar kasus ini. Baik, Pak Taufik, untuk closing statement silahkan sampaikan mungkin ke pemirsa PTM di rumah, mungkin ke lembaga ACT ataupun ke Kemensos dan juga masyarakat agar tercerdaskan ini bagaimana sebenarnya menyumbang yang bagus. Iya, ini kan lembaga filantropi. Lembaga filantropi ini kerja-kerja sosial yang harus dilakukan. Jadi kalau mau terlibat dalam kerja-kerja sosial filantropi, artinya ya kita ikhlas tidak mendapatkan uang, tidak mendapatkan, dan jangan ada pikiran sama sekali uang dari masyarakat, dari umat itu kita manfaatkan untuk memperkaya diri. Ini bukan untuk memperkaya diri lembaga filantropi yang ada di tengah masyarakat, dan ini juga menjadi taruhan bagi lembaga filantropi lainnya. Dan harus sangat hati-hati, karena hati-hatinya ya jangan sampai semua lembaga filantropi ini distrust di tengah masyarakat. Ini akan sangat disayangkan karena masih banyak umat masyarakat yang seharusnya mendapatkan perhatian negara, fakir miskin, anak terlantar, tidak mampu, itu seharusnya ditanggung oleh negara, tapi negara tidak mampu mengatasinya, bisa diatasi oleh lembaga-lembaga filantropi. Hari ini juga kita lihat banyak tumbuh rumah singgah, itu kan lembaga filantropi. Karena orang berobat karena bocor jantung macam kan, dia harus keluarganya harus menunggu di sini bukan 1-2 hari, biaya hidup juga tinggi. Nah, itu kan lembaga filantropi ya, mungkin masih kecil-kecil gitu. Nah, oleh karena itu jangan sampai gara-gara pencabutan izin lembaga filantropi aksi cepat tanggap ini akan mempengaruhi lembaga filantropi lainnya yang tidak dipercayai oleh masyarakat. Tapi ini menjadi pelajaran ya? Ya, menjadi pelajaran bagi kita semua. Baik pemirsa PTM, intinya adalah jangan mencari keuntungan di lembaga sosial, tetapi hidupilah lembaga sosial seperti itu ya. Ketika Gus Dur mengatakan kalau seandainya lumbungnya sudah dikuasai tikus maka harus ditutup ya. Ini sebenarnya untuk masyarakat Indonesia juga, karena memang potensi penyelewengan dana di lembaga pemerintah, di lembaga sosial itu sangat tinggi sekali. Baik pemirsa PTM, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Jangan lupa like, share, and subscribe. Saya Siti Aminah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.